Halo Fismania, saya Jo Kuangfu, biasa dipanggil nama JP, Jo atau JP. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu riset defisit kalori, terutama pada saat dilakukan pada saat kita mengalami Perang Dunia Kedua. Ya, lemak atau otot yang berkurang, kita lihat apa sih riset ini tujuannya. Jadi riset ini ternyata melihat kondisi fisik dan mental korban perang setelah ada penurunan 25%. Jadi sebenarnya ini melihat kondisi fisik dan mental seseorang yang sudah mengalami penurunan 25% dari berat badannya peserta dalam waktu 24 minggu. Jadi rata-rata 500 gram berat badan turun per minggu. Nah, kalau misalkan ilustrasinya orang itu memiliki berat badan 90 kilo, berarti dia akan mencapai 67,5 kilo dalam waktu 24 minggu. Itu sekitar 6 bulan ya, hampir 6 bulan. Nah ya 80 kilo ilustrasinya menjadi beratnya 60 kilo, dan 70 kilo apabila beratnya 70 kilo menjadi 52,5 kg. Penasaran nggak apa yang terjadi dengan fisik dan mental mereka? Yuk kita lihat ulasan dari konten ini. Salah satu eksperimen defisit kalori yang terkenal itu dilakukan pada saat Perang Dunia Kedua. Ini eksperimen ini dilakukan untuk melihat dampak fisik dan mental korban perang yang kelaparan dalam Perang Dunia. Jadi korban-korban ini biasanya kesulitan mendapatkan asupan makanan setiap harinya. Eksperimen ini dikenal dengan nama Minnesota Starvation Experiment yang berlangsung lebih dari setahun. Ya. Jadi studi ini dilakukan oleh Universitas Minnesota berlangsung dari tanggal 19 November 1944 sampai dengan 20 Desember 1945. Dan ada lebih dari 100 orang yang terpilih yang bersedia ikut, namun hanya 36 orang yang terpilih. Ya, jadi orang sehat ya. Data pesertanya adalah usia 20 sampai 33 tahun dengan BMI 18 sampai 25. Jadi BMI-nya masih normal. Dan berat badannya juga pun normal, ya masih dalam batas normal. Fenomena ini karena durasinya lebih dari setahun. Eksperimen ini durasinya lebih dari setahun dan hampir gagal, hampir di stop di tengah perjalanan, di tengah studinya, karena Perang Dunia sudah berakhir sebenarnya, lebih cepat berakhir. Nah, jadi dalam studi ini terbagi dalam 4 fase. Fase kontrol itu fase awal kontrol, fase semi kelaparan, fase rehabilitas terbatas, dan fase rehabilitas tak terbatas. Pada fase kontrol itu durasinya 12 minggu, dilakukan surplus kalori sebanyak 3.200 kalori per hari setiap pesertanya. Lalu pada fase semi kelaparan itu berlangsung 24 minggu, diberikan defisit kalori, restriction calories, dan dengan total 1.570. Dan pada rehab terbatas, kalorinya dinaikkan, jadi berlangsung selama 12 minggu secara bertahap naiknya dari 2.000 menuju ke 3.200. Lalu rehab terbatas selama 8 minggu terakhir ini diberikan makanan sepuasnya, tidak terbatas kalori, tidak dihitung. Ya. Jadi saat fase semi kelaparan, defisit kalori diberi makan 2 kali sehari dengan komposisi makanan itu berupa roti, kubis, sayur-sayuran, kentang, makaroni, sedikit daging, sedikit susu. Ya. Semua peserta diwajibkan pada saat pada fase semi kelaparan itu diwajibkan berjalan kaki, aktivitas berjalan kaki sejauh 35 km per minggu dan jalan di atas treadmill menanjak selama 30 menit per minggu. Setiap peserta diambil data secara rutin, ya, seminggu sekali metabolismenya, ukuran fisiknya diukur, fisiknya, X-ray, tes treadmill, tes kecerdasan, dan tes psikologi. Ya. Saat 24 minggu semi kelaparan defisit kalori tujuannya adalah sebenarnya untuk menurunkan 25% dari berat badan awal. Ya, dari berat badan awal. Ya, hasilnya gimana? Kita lihat bahwa ternyata volume jantungnya menyusut 20%. Denyut jantung melambat. Ya. RMR itu metabolisme dasar, itu basal metabolisme turun 40%. Merasa kedinginan, suhu tubuh turun, lapar terus-menerus, lemas, kelelahan, pusing, penyusutan otot, libido turun,
hasil seks tidak ada, dan terakhir mengidam makanan terus-menerus. 32% peserta mencapai tujuannya, yaitu penurunan 25% tadi. Namun ada hasil lain di luar dugaan kepala eksperimen, itu kepala eksperimennya adalah Dr. Enselke ya. Pemulihan fisik ternyata berlangsung cepat hanya dalam waktu 12 minggu pada saat rehab terbatas tadi. Tetapi kondisi mental peserta semakin menurun meski studi sudah selesai, seperti menjilat piring sesudah makan, mudah marah, menjadi lebih agresif, dan suasana hati mudah berubah, swing mood ya. Apakah Anda mengalami kondisi fisik yang sama? Mirip, terutama saat Anda melakukan diet defisit kalori, lemas, lapar terus-menerus, ngidam, kedinginan, pusing, dan mudah marah. Jadi, hanya mengandalkan defisit kalori ternyata bisa merusak atau memberikan dampak buruk pada mental Anda. Jadi, apakah Anda mengalami kondisi fisik yang mirip saat diet defisit kalori? Ya, lemas, lapar terus, ngidam, kedinginan, pusing, mudah marah. Karena pada eksperimen tadi itu diberikan defisit kalori berupa diet karbohidrat tinggi, ya. Dan kepala eksperimen pun juga Dr. Enselke ya, yang memberikan kesimpulan di studi yang berbeda. Dia tidak setuju dengan asupan makanan yang berlemak. Jadi hanya menggunakan defisit kalori dalam diet, apalagi terutama dalam diet karbohidrat tinggi, bisa memberikan dampak buruk pada mental Anda. Nah, menurut Anda, cara apa yang lebih aman, alami, dan efektif dalam menjalankan diet, terutama bagi orang-orang yang ingin menurunkan lemak, bagi orang yang gemuk, yang ingin menurunkan kadar lemak mereka tanpa terjadi kondisi yang sama dengan para peserta studi ini? Monggo diberikan komentar di bawah. Semoga ini bermanfaat. Setujukah Anda bahwa investasi yang terbaik adalah investasi terhadap diri kita sendiri? Jadi, kita lah yang menikmatinya, bukan orang lain. Kita tidak mungkin membayar orang untuk melakukan push up, pull up, atau squat, dan kita lah yang mendapatkan ototnya. Itu tidak akan mungkin bisa terjadi, kecuali kita lah yang melakukannya sendiri. Ya. Selain itu, memang kesehatan bukanlah segala-galanya, tetapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Selain itu, kekuatan dan kesehatan mental kita ternyata dipengaruhi oleh kekuatan fisik kita. Jadi kita harus melatih fisik kita supaya kita bisa mengatasi segala tantangan dalam hidup kita. Saya Joko Alvo bersama Binaraga.net. Kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh. Di Binaraga.net, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam cerdas fitness, saya JP.